Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah di like and subscribe. Subscribe sekali saja. Semoga berkah. Amin. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Tema ceramah singkat kita adalah mentauhidkan Allah. Tauhid ini berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu tafa'ilan. Timbangannya artinya adalah mengesakan. Maksud mengesakan adalah mentunggalkan. Maksud mentunggalkan adalah mentidaksamakan Allah dengan seluruh makhluknya, baik dalam zat, sifat, asma dan af'al. Ya. Maka tauhid yang paling sempurna itu adalah tauhid yang mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ini ayat yang qat'i, ayat yang muhkamah, yang jelas tegas. Yang Allah itu tidak ada yang seumpama, semisal dengan zatnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka dari itulah, kalau ada orang yang mengatakan Allah itu seperti ini, seperti itu, ini tidak mentauhidkan Allah. Misalnya ada sebahagian penghafal hadis, ketika mereka membaca hadis, khuliqa Adam ala suratir Rahman. Adam itu diciptakan ala suratir Rahman, seperti bentuk Ar-Rahman. Jadi di situ disebut kata Ar-Rahman nama sifat, bukan nama zat. Tapi mereka menafsirkan, kita temukan dalam beberapa buku, mereka mengatakan Allah itu seperti Nabi Adam, pemuda yang sangat tampan, rambutnya keriting, umurnya sekitar 30 tahun, tingginya 30 hasta atau 60 meter. Nah, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau zat Allah itu seperti nama Nabi, seperti Nabi Adam, nggak mungkin Allah nggak bisa menunjukkan zatnya ketika kita sholat. Apa susahnya? Ya. Jadi kita tidak mereka-reka bahwa zatnya itu begini begono. Maka ini adalah penafsiran yang terjebak kepada syirik sebenarnya. Kenapa dikatakan syirik? Ya menyamakan Allah dengan Nabi Adam, dengan makhluk. Apa bedanya orang yang menyamakan menjadikan Isa sebagai Tuhan? Isa dianggap Allah. Itu mirip-mirip sekali. Maka ini harus kita pahami makna tauhid ini, dasar ini. Ma'asyiral muslimin, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal dengan Imam Asy'ari dan Asy'ariyah, yang beliau walaupun pada mulanya bersikap Mu'tazilah, tapi setelah bermimpi dengan Nabi memerintahkan supaya beliau menjaga kembali kepada hadis Rasul, jangan hanya menggunakan akal ansih dalam ilmu kalam. Maka dia bertobat, dia buang akidah Mu'tazilah, lalu dia sistematisasikan akidah ilmu kalam itu dengan memadukan Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis dengan logisnya akal. Sehingga dalam sejarah dia memenangkan pertempuran Ghazwil Fikr melawan kaum Mu'tazilah, melawan kaum Jahmiyah, termasuk kaum yang Mujassimah yang menganggap Allah itu berjisim seperti tadi. Ma'asyiral muslimin,
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam akidah Asy'ari ini Allah itu disebut ya laisa kamitslihi syai'. Itulah yang kita kenal bahagian dari sifat 20. Wujud itu maksudnya Allah itu ada. Adanya bukan berarti pakai bentuk. Ada sebagian orang kalau dia anggap Allah, dia kira ada itu ada bentuknya. Enggak mesti. Jangankan Allah, udara saja nggak ada bentuknya. Bentuk udara gimana? Ada nggak udara? Ada. Bentuknya? Nggak ada bentuk udara. Kalau saya masukkan udara ke dalam balon, bentuknya seperti balon. Tapi bentuk aslinya nggak ada. Nah, bagaimana dengan Allah? Ya lebih lagi, itu masih makhluknya aja ada yang nggak berbentuk, tapi ada. Ruh kita, bentuk ruh itu bagaimana? Hakikat ruh itu saja tidak terjangkau akal kita. Ruh itu tidak punya bentuk, tapi ketika ruh dimasukkan ke dalam jasmani, wadah jasmani, maka berbentuklah dia seperti jasmani. Tapi pada hakikatnya dia tidak berbentuk. Maka ruh itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, bagaimana dengan Allah yang kata sebagian ulama mahruh, nggak ada bentuknya. Maka orang-orang yang mencoba memikirkan bentuk Allah, zatnya dengan akalnya, dia akan tewas dengan sendirinya. Dia tidak akan mampu. Karena apa? Karena tidak mungkin akal itu lebih pintar, lebih cerdas dari Allah, sehingga dia bisa menjangkau hakikat zat Allah. Tidak bisa. Nanti di akhirat baru Allah tampilkan bahagian dari zatnya kepada orang-orang yang ingin berjumpa kepadanya. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka dari itulah masyaallah muslimin, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap kali ada ayat-ayat mutasyabihat ya, yang cenderung menyamakan Allah dengan makhluk, mereka mentakwil. Tapi perlu saya kasih garis bawahi bahwa yang melakukan takwil itu hanya bisa dilakukan ulama-ulama, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama-ulama yang ar-rasikhina fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Sebagian ulama tafsir mengatakan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Kalau tak mendalam ilmunya, tak boleh mentakwil. Serahkan saja maknanya kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksudnya? Ya Allah alam, kalau kita orang awam. Tapi ulama-ulama rasikh seperti Imam Asy'ari mengatakan yadullah itu bisa ditafsirkan, ditakwilkan yad itu tangan, kekuasaan maksudnya. Supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Begitu juga ayat mutasyabihat. Karena ayat mutasyabihat itu harus dikembalikan maknanya kepada ayat muhkamat. Kalau ayat muhkamat dia sudah jelas, sudah tegas, berlaku untuk seluruh manusia, baik awam maupun khawas, rasikh. Tapi ayat mutasyabihat tak bisa dipahami kecuali orang yang rasikh. Maka ulama-ulama besar dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada yang mutaakhirin, yang ahli-ahli ilmu, mereka mentakwil. Kalau ada orang mengatakan ahlu sunnah tak mentakwil, itu gagal paham, kurang banyak baca buku. Bukankah Nabi sendiri mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih. Faqih itu apa artinya? Pemahamannya mendalam terhadap agama. Wa 'allimhu ta'wilih. Ajarilah dia takwil. Siapa bilang Ahlus Sunnah enggak menggunakan takwil? Ibnu Abbas itu didoakan Nabi jadi ahli takwil kok. Kok berani-beraninya sebagian orang mengatakan Ahlus Sunnah tak mentakwil? Apa dia enggak baca di Sahih ini? Atau dia sudah baca tapi mengingkarinya? Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas ketika membaca ayat Ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ ada wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan wajah Allah? Wajah Allah artinya adalah zatnya. Dia tafsirkan zatnya. Imam Bukhari juga mentawil. Ya. Ketika Imam Bukhari membaca ayat kullu syai'in halik illa wajhah,
seluruhnya binasa kecuali wajahnya. Apa yang dimaksud dengan wajahnya? Kerajaannya. Imam Ghazali ahli ma'rifat juga mentakwil. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung, yang ada anjing. Apa yang dimaksud dengan patung? Surah. Yang dimaksud dengan patung surah adalah gambaran makhluk selain Allah yang masih ada di dalam hati kita. Yang dimaksud anjing, kotoran. Anjing itu lambang kotoran. Hati-hati yang kotor, yang busuk tidak akan didekati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mentakwil. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ini bukan Ar-Rahman lagi. Kalau tentang aras, Allah katakan Ar-Rahman. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu masih nama sifat asma. Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, istawa alal arsy. Ya. Jadi istawa alal arsy. Ar-Rahman bukan Allah, tapi Ar-Rahman Allah sebut. Ya. Lebih ngeri lagi kalau kita pahami Allahu nurus samawati wal ard. Itu langsung nama zat, bukan nama sifat lagi. Allah itu cahaya langit dan bumi. Apakah Allah itu bentuknya cahaya? Itu disebut nama zat, langsung Allah, bukan Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman, An-Nur, samawati wal ard. Bukan begitu, langsung nama zatnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Secara tekstual begitu. Lalu apakah kita sebut dengan Allah itu zatnya cahaya? Syirik. Ya. Allahu nurus, ditakwil nur itu apa? Sumber pengetahuan, sumber penerangan, sumber ilmu. Semua ilmu itu berasal dari Allah. Kalau tidak ada zatnya, tidak ada pengetahuan darinya, semua kita buta. Kalau tidak ada cahaya dari zatnya, semuanya akan gelap. Tapi dia bukan cahaya seperti cahaya kita lihat. Cahaya itu artinya penerang, yang menerangi, memberitahu. Jadi takwil oleh ulama-ulama besar kita ya. Masyarul muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah masyarul muslimin, dalam hal ayat tauhid kita harus serahkan kepada ulama ahlinya. Jangan coba-coba sekali memahaminya secara tekstual lalu kita anggap Allah itu persis seperti makhluk. Ya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Rahman bersemayam di atas aras. Berarti bersemayam berarti menetap. Menetap berarti tinggal di aras. Yang tinggal di aras. Kok Allah punya tempat tinggal? Sedangkan Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah, tapi tidak tempat tinggal Allah. Rumah Allah disebut, Ka'bah itu semua ulama menyebut rumah Allah. Lalu apa kita sebut dia dengan tempat tinggal Allah? Ka'bah itu tempat paling mulia di bumi. Arsy itu tempat paling mulia di langit. Istawa alal arsy. Kalau kita orang awam, ya maknanya terserah Allah saja. Selesai. Tapi kalau kita mau mendalaminya, ikuti ulama-ulama yang rasikh, yang ahli ma'rifah, yang ilmunya mengenali zat Allah atau mendekati zat Allah. Istawa alal arsy. Apa maksud istawa? Ya pahamilah. Kita pakai pendapat-pendapat ulama yang rasikh. Jangan dikatakan Allah itu menetap di aras. Lalu kalau nggak ada aras, Allah tidak punya tempat tinggal. Lalu kalau Allah tidak punya tempat tinggal, apakah Allah akan menjadi gelandangan? Kan bahaya lagi. Tidak mungkin yang maha kuasa bertempat tinggal. Sebelum adanya aras, di mana dia tinggal? Kalau dia tinggal di aras, berarti zatnya mengecil seperti aras atau sebesar aras. Itu kan logis sekali sebenarnya. Kalau dia tinggal di aras, nggak mungkin aras lebih besar dari zatnya, nggak bisa dia masuk ke aras. Kan sudah susah kita Pak. Nah, makanya harus hati-hati kita. Jangan kita anggap itu kita pahami mentah-mentah begitu. Nanti kita tenggelam dalam kesyirikan. Istawa alal arsy, serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau didalam-dalami, istawa alal arsy, arsy itu adalah seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit dan bumi, kursi seluas langit dan bumi, aras lebih besar dari kursi, maka aras itu seluas langit dan bumi, lebih lagi meliputi luas langit. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Aras itu kata Nabi lebih lagi besar dari kursi. Kalau begitu aras itu di mana? Ya lebih besar dari langit dan bumi. Loh, di mana dia letaknya? Ya di balik ruang kosong ini. Kalau dibukakan Allah pintu mata hati kita, nampak kita tiang-tiang aras, businya kelihatan. Ya.
Dan di mana zat Allah? Zat Allah itu yang paling mendekati kebenaran pendapat orang-orang yang rasikh fil ilmi. Apa itu? Di kitab Aqidah At-Tahawiyah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipakai seluruh imam mazhab, ya. Apa dia katakan? Ketika bicara dengan aras, Allah itu mughniyan. Dia kaya, tak butuh dengan aras. Muhitum bikulli syai' wa fawqa ibadi. Zatnya itu meliputi segala-galanya dan dia berada di atas seluruh hamba-hambanya. Zat aslinya itu, Pak, Bu, zat asli Allah itu muhitum bikulli syai'. Wallahu muhitum bikulli syai' wallahu muhitum bil kafirin. Itu jelas dikatakan Quran. Allah itu meliputi segala-galanya. Karena dia meliputi segala-galanya zatnya, ya, maka akidah Tahawiyah mengatakan tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali zat Allah. Ada nggak makhluk yang bisa meliputi segala-galanya? Nggak ada. Karena dia laisa kamitslihi syai', dia tidak sama, tidak ada samanya, tidak ada persisnya dengan makhluk. Ya. Dia meliputi segala-galanya. Itulah akidah yang paling benar. Maka ketika Ibnu Abbas menafsirkan ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun wajahmu di situ kau hadapkan, di situ ada wajah Allah. Berarti wajah Allah itu zatnya itu meliputi segala-galanya. Nah, itulah akidah ahli ilmu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Dengan begitu kita mentauhidkan, ya Allah itu tunggal, tauhid, nggak ada yang serupa dengannya, benar. Dia yang meliputi segala-galanya, nggak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya, benar. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini Allah di atas aras, ini sudah keliru. Ya, kenapa keliru? Seperti yang kita katakan, tidak masuk ke akal kita. Kenapa nggak masuk ke akal? Ya di atas aras. Aras itu seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Berarti zat Allah itu sama dengan besarnya aras. Nggak mungkin lebih besar zatnya daripada aras kalau dia tinggal di aras. Cuma dia masuk ke aras, duduk di atas aras, kan udah susah kita. Secara akliyah pun tidak bisa diterima. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mentauhidkan Allah, mengesakannya, mentunggalkannya, baik dalam sifat, dalam zat, sifat, asma dan af'al. Dalam sifatnya begitu juga, dalam af'alnya begitu juga. Maka kalau kita mentafsirkan ayat, misalnya Allah punya asmaul husna, Ar-Rahman, apa yang kita tafsirkan? Allah yang Maha Pengasih. Tak boleh kita tafsirkan Allah pengasih. Kalau pengasih sama dengan makhluk. Tapi kalau Maha Pengasih, nggak ada yang lebih pengasih dari makhluk. Maka Allah itu beda sifatnya dengan sifat manusia. Kalau kita Ar-Rahman punya sifat kasih, ya, terbatas. Dicibir tetangga kita, diejek tiap hari, diludahi tiap hari, dimaki tiap hari, masih kasih kita sama tetangga? Masih kuat kita? Allah dicaci maki tiap hari, ya, diludahi tiap hari, dimaki-maki tiap hari, masih dikasihnya orang itu makan, masih dikasihnya udara, masih dikasihnya jantung dipakai, yang dia menggerakkannya, masih. Itulah kasih sayang Allah, tanpa batas kasihnya. Kalau kita manusia enggak begitu. Tapi kalau Allah kejam, tanpa batas kejamnya, masyaallah muslimin. Sekejam-kejam manusia, kalau sudah dia bunuh, dicincang, dicelurit, dipotong-potong tangan kakinya, udah puas dia. Hindun saking geramnya, dendamnya sama Hamzah, dia suruh budaknya memanah Hamzah, mati Hamzah tergeletak, dibelahnya dadanya, dimakan hatinya, geram dia, puas dia, selesai. Sampai di situ sudah selesai, puas dia. Tapi orang-orang yang masuk neraka, begitu ditusuk duburnya sampai ke otaknya, sumsumnya, lalu menjerit merintih, tinggal tulang belulangnya, tinggal tengkoraknya, apakah Allah merasa puas? Enggak. Baddalnahum juludan akhar liyadzuqul azab. Ganti lagi kulitnya malaikat biar dia rasakan azab itu. Berganti lagi kulitnya, sempurna lagi, dihajar lagi habis-habisan, udah hancur babak belur. Hancur, apakah Allah puas? Baddalnahum, ganti lagi. Ada orang yang mengajab begitu? Ada orang yang menyiksa begitu? Tidak ada. Itu hanya dilakukan Zat yang maha kejam. Dia maha kejam, dia maha pengasih. Maka takutlah kepadanya kekejamannya. Maka Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu daripada murkamu. Karena kalau Allah murka, enggak ada kasih sayang. Ya. Sedangkan Aceh saja dibuat tsunami, yang bayi yang
Kalau dia marah, mau bayi, mau tua, mau jenggotan, mau 50 tahun, mau 150 tahun umurnya, dibasmi, dihabisi Allah saja. Kalau dia sudah murka, dia maha kejam. Maka dari itulah kita harus ittaqullah, takut kepada Allah, karena tidak ada yang menyamai kekuasaannya dan tidak ada menyamai kasih sayangnya yang sangat sayang. Banyak dosa kita, seluas langit dan bumi dosa kita. Kita hadapkan ke Allah, mohon ampun. Ya, apakah Allah tidak ngampuni? Diampuninya. Kalau manusia nggak mau ngampuninya, Pak. Tapi kalau Allah diampuninya. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampunkan seluruh dosa kamu, walau seluas langit dan bumi dosamu. Kau serius istighfar, mohon ampun, taubat nasuha, Allah ampuni. Ada orang begitu? Gak ada. Itulah disebut Maha Tunggal Esa. Hanya Dia yang begitu sifatnya, hanya Dia yang begitu zatnya. Gak ada yang menyamainya. Itulah yang disebut dengan mentauhidkan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.